Jadi tanahnya tanah adat, dia cuma modal kasih bibit, orang dipekerjakan, nggak dipekerjakan sih, dalilnya ngomongnya ya kan, diajarin caranya melatih tanam pohon sawit, berkebun sawit. Udah nih, tanah rakyat, tenaganya pakai tenaga rakyat di sana. Oke, tanah adat, terus dipecah, dibagi-bagi, terus yang ngerjain, yang nanem rakyat yang di sana. Begitu udah tinggal panen, tiba-tiba diakuin sebagai tanah PT UN. Apa kalau namanya bukan udah merampok, rakyatnya dijadiin pekerja rodi. Jadi gue tuh ini kadang-kadang kayak sengaja mancing mancing termul ngamuk-ngamuk. Dan hari ini gue ketawa lagi. Ketawanya kenapa? Begitu gue posting sesuatu tentang Wiwi, yang ada yang komentar, tergantung bayarannya siapa. Gue nih suka ada yang giring kalau gue orang Banteng, kalau tergantung bayarannya siapa. Gue tinggal cek aja itu akun-akunnya. Salah satunya keparat, Cong. Makanya gue gak percaya lagi udah bercoklat, anjing. Makanya kemarin waktu ada rame-rame ya, terus ada keparat yang pasang posting foto gambar 3 gitu jadiin satu, gambar rakyat, ada tulisan yang memilih, gambar DPR yang dipilih, gambar polisi. Gue sebut langsung gambar polisi yang tidak bisa memilih. Nggak bisa memilih, tapi bisa maksain orang di pelosok-pelosok, ya kan? Koordinasi sama kepala desa, RT, RW supaya warganya pesen coblos apa yang dimauin sama Jokowi. Kalau enggak ditakut-takutin, tau orang kampung ditakut-takutinnya kayak mana, orang-orang di daerah. Dibilangnya apa? Nanti kalau ngurus apa-apa takutnya dipersulit Pak, administrasi bla 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 segala macam. Emangnya orang bodoh semuanya gitu loh, bisa nggak tahu gitu ada kayak gitu-gitu. Banyak kejadian kayak gitu. Bukannya enggak. Dan yang komentar tergantung bayang, pas gue cek akunnya, keparat, Bangke, Listio kasih tahu sama anak buah lo. Kalau emang nggak bisa memilih, tapi jangan maksain orang harus gimana, harus bersuara satu suara sama kalian. Sama junjungan lo, gue mah nggak ada junjungan. Siapapun itu nggak ada gue yang, gue sama kayak nggak ada junjungan. Mau dia anak mantan presiden siapa, dia mau anak raja siapa, dia mau anak iblis, dia mau anak raja setan, nggak peduli gue. Selama dia kerja buat rakyat Indonesia, dia akan gue puji-puji. Kayak dulu gue ketipu, Jokowi anak siapa sih? Anak siapa dia emangnya? Tapi karena dulu gue masih ketipu, gue pikir dia bener-bener bakal kerja buat rakyat Indonesia, ya gue puji-puji. Tapi begitu serakahnya muncul, jangan salahin gue kalau gue akhirnya keluarin sumpah serapah. Mau apa lo? Jadi udah deh, lo pada mau giring opini buat gue, semuanya tinggal gue tai-taiin doang, mau nggak? Tinggal gue tolol-tololin doang. Habis berapa duit gue dulu buat kampanyein Jokowi di sini? Hah? Lo pikir jadi saksi apa segala macem? Ada yang ngasih duit? Tetep aja keluar duit sendiri. Saya hotel, keluar kota, singkangseng, pesawat ke Tokyo. Hah? Mana pikir? Otak dipakai sedikit cuy kalau mau ngoceh. Udah gitu yang komentar keparat lagi. Nah, kalau gue angkat lagi profilnya, gue sebut kesatuannya, gini loh, itu lo lihat nggak mama-mama yang di video yang pertama? Mama-mama yang di video pertama itu dia juga ada videonya dia dulu yang cerita gimana dulu tanah adat itu kan dulu kan Jokowi sering tuh bilang bagi-bagi tanah gratis ke masyarakat. Jadi nggak tanah adat terus diajukan supaya nanti dibagi-bagi rata. Terus diajarin dilatih tanam pohon sawit. Jadi tanahnya tanah adat, dia cuma modal kasih bibit,
orang dipekerjakan, nggak dipekerjakan sih, dalilnya ngomongnya ya kan, diajarin caranya melatih tanam pohon sawit, berkebun sawit. Udah nih, tanah rakyat, tenaganya pakai tenaga rakyat di sana. Oke, tanah adat, terus dipecah, dibagi-bagi, terus yang ngerjain, yang nanem rakyat yang di sana. Begitu udah tinggal panen, tiba-tiba diakuin sebagai tanah PT UN. Apa kalau namanya bukan udah merampok, rakyatnya dijadiin pekerja rodi? Kurang sakit jiwa apa coba? Coba kalau kayak begini, Sasa Sair berani nggak tuh angkat kayak gitu-gitu? Nggak ada yang angkat loh. Hal kayak gini-gini. Heran gue. Ntar kalau giliran apa-apa, di sana kalau ada dana otsus, aduh. Kalau mau ngomongin dana otsus, saya nggak sepadan dengan apa yang dirampok, dengan alam yang dirusak sama yang dari sana. Nggak sepadan banget. Jauh. Makanya gue tuh nggak pernah berhenti ngomongin buat Indonesia Timur, karena ya mereka nggak sepadan dengan apa yang mereka dapatkan gitu loh. Kalau memang medannya susah, apanya susah, bisa kok kalau mau. Jangan cuma jalan-jalan yang daerah pemenangan doang yang lu bangun. Masih banyak loh daerah-daerah yang sulit. Kalau misalnya ada orang ngamuk sedikit, dibilang pemberontak. Gini loh ya, orang ngamuk tuh karena lapar. Orang tuh ngamuk karena lapar, coba. Coba kalau dia lapar. Nggak usah jauh-jauh orang di pelosok deh. Pendemo dibikin lapar aja ngamuk kok, ya kan? Orang ngamuk karena lapar. Alam mereka dirusak. Apa sih? Gitu loh. Nggak ngerti gue. Coba tambang ilegal yang di sekitar IKN. Ada tambang ilegal loh di sekitar IKN. Tapi giliran udah kebongkar, tiba-tiba dinaikin beng dengan berita lain. Berita yang lainnya ketutup. Berita tambang ilegal yang di sekitar IKN ditutup. Ketutup sama berita-berita. Aduh. Dah lah. Ya kan? Terus tambang ilegal itu sekarang udah kebongkar, udah selesai, ditinggalin begitu aja. Lubang, kubangan. Ada nggak yang reboisasi lagi, tanemin lagi? Sesuai dengan janji Jokowi. Ada. Yang kayak begitu-gitu naik nggak beritanya ke berita nasional? Di-up nggak? Sama kementerian-kementerian. Lingkungan hidup misalnya. Kementerian yang ngurusin perhutanan misalnya. Menteri yang baru kemarin ngurusin yang main majang. Kalau Jepang bilang majang. Apa kalau misalnya mahyong? Balak. Kemarin juga gue bikin polling tuh. Bikin polling siapa yang percaya sama klarifikasinya Raja Juli. Yang komen ya gue klik akunnya satu persatu. Ih, gue orangnya detil loh. Sorry ya. Gue klik akunnya satu persatu. Banyak akun bodong. Paling banter akun BUMN. Orang BUMN dari Bank BRI. Sorry, keceplosan. Sengaja. Kayak gitu. Gimana dong? Saya nggak kan. Gue kalau mau bilang kapannya Indonesia emas, nggak deh. Jadi mohon maaf, gue masuk dalam kelompok yang bisa bilang Indonesia gelap. Sekarang kan apa gue bilang gelap? Erick Thohir, dia pengusaha loh. Seharusnya dia paham bagaimana ngelola perusahaan biar nggak bangkrut. BUMN, ya kan? Istilah kasarnya, warung-warung kecil milik negara. Gimana caranya nih warung biar muter terus, biar jalan terus, ya kan? Bahkan ada untung. Ini enggak sekelas BRI, sekelas Mandiri, itu jalan di tempat. Jalan di tempat istilahnya pendapatannya cuma 0,3%. Artinya antara napas sama nggak napas. Ya kan? Antara napas nggak napas. Tapi
bisa tuh ada bonus buat komisaris-komisarisnya. Bingung gue. 500M, gajinya sekian ratus. Bapak Erick Thohir, ini jujur ya, bisa nggak sih kalau gue bilang kayak misalnya juga satu lagi WUS, urusan kereta. WUS tuh kerjasama berapa BUMN sih? KAI sama apa aja ya? Coba deh kita cek. Kalau nggak salah itu tiga BUMN ya. Bisa nggak dari BUMN tersebut komisarisnya satu dikurangin? Jangan terlalu banyak komisaris. BUMN dari era Soeharto, gue kira di era Jokowi bakal berubah, kagak, sama aja. Cuma dijadikan penempatan orang-orang yang tidak berguna duduk di sana. Di era Soeharto kita banyak BUMN-nya banyak yang tumbang. Karena apa? Karena dari BUMN itu dibikin lagi anak perusahaan, anak BUMN ini, anak BUMN ini, anak BUMN. Tempatannya kalau di era Soeharto untuk penempatan pensiunan perwira, orang-orang yang ngabdi sama dia ditempatin di situ untuk supaya dia menang terus di kampanye berikutnya. Di era Jokowi, di era SBY atau yang sebelumnya Megawati atau yang lain, diisinya cuman sama relawan-relawan. Artinya ditempatin sama orang-orang yang memang bukan di bidangnya. Gue udah pernah bilang berkali-kali, kalau mau nempatin orang, kalau mau bikin maju sesuatu, kalau mau nempatin orang sesuai dengan bidangnya. Ini rumah nih, kita nggak usah yang jauh-jauh ya. Ini rumah nih. Di rumah ini ada suami istri 2, ada anak 2, ada pembantu 3 misalnya. Suami istri bekerja, terus ada anak. Pembantu 3 ini, yang satu tugasnya nyuci, yang satu tugasnya bebersih rumah, yang satu lagi tugasnya tukang kebun. Nah, sekarang gini, tukang kebun disuruh nyuci, belum tentu dia bisa nyuci, belum tentu dia bisa nyetrika dengan baik. Tukang bersih-bersih rumah, belum tentu dia bisa bersih-bersih rumah. Tukang bersih-bersih rumah belum tentu bisa nyuci dan nyetrika yang baik. Karena jagonya bersih-bersih rumah. Kayak gitu maksud gue, paham gak? Tempatkan orang pada bidangnya.